Gua akhirnya kesampaian ngebuat acara yang sudah gue impikan dari kecil. Acara kuis adalah acara yang paling sering menghiasi layar kaca pada waktu gue masih TK. Mulai dari Super Deal 2 miliar, Family 100, sampai Who Wants to be a Millionaire, semuanya gue tonton. Dari dulu gue selalu pengen jadi bagian dari acara kuis tersebut. Bukan sebagai peserta, tapi sebagai host. Time skip ke 24 tahun kemudian, siapa yang menyangka gue akan bekerja di industri entertainment? Gelo! Dan memiliki viewers gue sendiri. Gelo! Dan akhirnya, ketika gue berhasil meraih milestone 50.000 subscriber, gue teringat mimpi masa kecil gue untuk menjadi host kuis. Terus gue mikir, kalau gue punya viewers sebanyak ini, kenapa gue nggak bikin acara kuis sendiri aja? Dan akhirnya, beberapa minggu yang lalu, atau lebih tepatnya sebulan yang lalu, gue berhasil mewujudkan mimpi masa kecil gue dengan bantuan sponsor kesayangan gue, yaitu Tokopedia. Selamat datang, para penonton dan para penikmat channel Gela HF Sound di rumah. Saat ini, Anda sedang menyaksikan Siapa Mau Jadi Jutawan? Ini adalah program kolaborasi antara channel Gela HF Sound dan juga Tokopedia, di mana gua selaku host, selaku pemilik channel, selaku pemilik saham, selaku investor, dan selaku komando utama di channel ini akan menjadi host kalian selama beberapa jam ke depan. Dan hari ini kita akan mengadakan kuis dengan total THR dari Tokopedia sebesar 50 juta rupiah. Kalian pasti bertanya-tanya, siapa Son yang main? Aku bisa ikut nggak? Aku bisa ikut nggak? Sayangnya, kalian yang baru aja gabung, mungkin nggak pernah follow Instagram gua, atau mungkin belum follow Twitter gua, atau mungkin kalian baru aja subscribe channel gua. Karena gua udah umumin di Instagram, umumin di Twitter, umumin di YouTube gimana caranya kalian bisa ikut jadi peserta. Dan nampaknya hanya 5 orang yang cukup ger yang berhasil jadi kontestan. Jadi gua ngambil 2 kontestan secara random dari balapan, dan juga gua ngambil 1 peserta dari Instagram, 1 peserta dari Twitter, dan juga 1 peserta dari YouTube Community Post. Masing-masing peserta ini memiliki kesempatan untuk memenangkan total THR sampai 10 juta rupiah. Masing-masing peserta akan mendapatkan 15 pertanyaan. Kalau mereka bisa ngejawab semuanya, mereka bakal mendapatkan 10 juta rupiah. Tepuk tangan dulu dong untuk Gela HF Sound. Dan juga Tokopedia tentunya, jangan lupa, karena dia yang ngesponsorin acara ini. Yeah! Kuisnya simple. Gua niru sistem Who Wants to be Millionaire yang dulu dibawain sama Tantowi Yahya. 15 pertanyaan dengan 3 titik aman. Apabila peserta berhasil meraih titik aman dan mereka salah di pertanyaan selanjutnya, mereka akan membawa uang senilai titik aman yang mereka raih. Semua peserta juga berhak untuk mundur dan membawa uang senilai pertanyaan yang berhasil mereka jawab. Tidak lupa, setiap peserta juga memiliki 3 lifeline. Yang pertama adalah Ask the Audience, yang kedua adalah 50-50, dan yang ketiga adalah Ask the Host. Ask the Audience akan menggunakan survei dari penonton. 50-50 kita akan hilangkan 2 jawaban. Sementara Ask the Host, Mas Krisna bisa bertanya pendapat saya soal pertanyaannya. Mas Krisna, pertanyaannya adalah, apakah Mas Krisna sudah siap untuk menjadi jutawan pada malam hari ini? Sangat siap. Sangat siap. Kalau begitu langsung saja kita sambut Mas Krisna di kursi panas. Langsung saja kita mulai. Peserta pertama kita pada malam hari ini, Krisna Udayana. Dari manakah asal agent Gecko berasal? A. Garut, B. Nganjuk, C. Ngawi, atau D. Los Angeles? D. Los Angeles. D. Los Angeles. Kunci jawaban, Mas Krisna? Kunci. Kunci jawaban di Los Angeles. Saya tanya sekali lagi untuk 10.000 rupiah. Dari manakah agent Gecko berasal? D. D. Los Angeles. Kunci jawaban? Kunci. 10.000 rupiah untuk 1.000 rupiah tepatnya untuk Mas Krisna. Plat nomor kendaraan di kota Bandung adalah A. B. B. D. C. AB atau D. A. B. D. B. A berarti. D. Enggak. Gimana, Mas? Option B. Option B. Option B berarti A. Option B berarti D. D berarti A dong. Lagi. Berarti yang ini dong, Mas. Yang Mas, ya Mas yang bener dong. Ini
Saya kuisnya capek loh ini ngetik dari tadi nih. Tolong jawabnya yang serius dong. Ini ada 4 nih Mas. Mas pernah ke Bandung? Sepertinya belum. Oh, sepertinya belum. Bandung itu huruf depannya B. Berarti bisa Ya. jadi Bandung B. Platnya D. Tapi platnya D. Tapi kan huruf depannya B. Kenapa nggak? Dan huruf belakangnya G. Kenapa nggak G atau B? Karena plat Bali aja nggak ada DK-nya, tetap DK. Jadi Kan- tidak berpengaruh. Kan A. Iya. Oke. Bener lagi dia. Anjing, counter dia oke lagi. Baik Mas, saya tanya serius sekali lagi. Plat nomor kendaraan di kota Bandung adalah D. Option B, jawabannya platnya D. berarti D. Betul. Kunci jawaban. Kunci. Dan plat nomor kendaraan di kota Bandung adalah D. Luar biasa. Sayangnya, Mas Krisna Telkom gagal keluar sebagai pemenang dan hanya mampu membawa uang senilai titik aman kedua. Berikut ini yang merupakan tokoh sejarah pemersatu Jepang adalah Mas Krisna sudah mengunci jawaban di Shingen Takeda. Dari pilihan Tsubasa Ozora, Masamune Date, dan juga Ieyasu Tokugawa. Dan yang merupakan tokoh sejarah pemersatu Jepang adalah... Sayang sekali Mas Krisna. Tokoh sejarah pemersatu Jepang. Lagi seru-serunya kuis bareng viewers, tiba-tiba ada satu sosok yang gue sangat familiar muncul di kolom chat. Coach Justin. Melihat ini sebagai kesempatan untuk panjat sosial dan memanfaatkan momentum yang sedang ada di dalam dirinya, gue pun mengajak Coach Justin untuk ikutan kuis yang sedang gue adakan. Selamat malam Coach Justin. Selamat malam. Lu bisa lihat gue? Aman Coach. Lihat Coach. Sama kita Coach. Aman. Selamat malam. Thank you Coach sudah mau Mana mampir. Adi Teluk? Apa? Mana Adi Teluk? Iya Coach. Namanya Adi Teluk Coach. Kurang ajar emang itu anak Coach. Orang belum lahir yang berani ngeblok gue. Ternyata fans gue banyak juga di sini ya. Banyak Coach. Asli nggak bohong. Lu kalau misalkan lihat channel gue Coach, itu kan ada emoji ya. Ya. Jadi ada emojinya. Itu gue masukin muka lu. Karena saking kita ngefansnya sama Coach Oh, Justin. Pantesan. Oh, Sapa dulu dong nih penontonnya, banyak banget Coach yang ngefans sama Coach Justin, asli deh. mantap. Gue kaget. Gue nggak nyangka begini banyak yang nggak usah ngefans. Bahkan kenal gue aja gue nggak tahu kalau begini banyak. Ternyata luar biasa. Banyak Coach. Di kayaknya di gen milenial tuh Coach Justin udah bukan pundit doang sih, kayaknya udah ikon. Ikon sepak bola Indonesia. Udah disyukurin Kita aja jalanin Coach, semua. lumayan duit Coach. Betul sekali. Itu dia. Betul sekali. One thing in common, we love money. Itu kesamaan Iya. gue dengan Coach Justin. Kalau pangeran bilang pange, dia bilang man is our religion. Ya itu dia. Setuju. Itu adalah agama utama di channel gue juga Coach. Tenang aja. Nah Coach Justin tadi kan bilang ada kuis bola nggak, ada pertanyaan bola nggak. Coach Justin Ya. emang tahu banget soal sepak bola. Emang Coach Justin udah berapa tahun di dunia sepak bola? Gue itu nonton bola rutin ya dari Mhm. umur 12, artinya itu sudah 44 tahun 44 tahun. gue nonton bola. Wah berarti harusnya Coach Justin soal sepak Yang- bola udah katam banget dong. Ya, gue mengalami perubahan. Sepak bola itu kira-kira per 5 tahun kan. Per 5 tahun itu bergantian pola ya. Hmm. Tapi ya namanya lupa kan pasti bisa. Jadi kalau lu Hmm. tanya pemain yang tahun 90-an dan mungkin gue lupa. Oke, berarti sekarang kita bakal tes pengetahuan Coach Justin soal sepak bola di kuis siapa mau jadi jutawan. Tapi Coach Justin mah udah bukan jutawan lagi ini mah. Gimana ya ini ya, judulnya apa ya? Bukan kuis siapa mau jadi jutawan, kayaknya siapa mau jadi paling tahu soal sepak bola dah nama kuisnya ya. Oke, jadi Coach Justin, apakah Coach Justin siap? Oke. Yuk. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Langsung buat Coach Justin. Mana di bawah ini yang merupakan pelatih paling baik? A. David Paling Moyes. baik. Paling baik. B. Solskjaer. C. Mourinho. Atau D. Southgate. Coach Justin punya pilihan 50-50 atau Ask the Audience, Coach. As the audience. Coach Justin memilih untuk Ask the Audience? Ya. Baik, langsung saja kita Ask the Audience. Siapakah pelatih paling baik menurut para pemirsa di rumah? Baik, data sudah masuk. Dan jawaban dari para pemirsa adalah
26% memilih David Moyes, 17% memilih Ole Gunnar Solskjaer, 34% memilih Mourinho, dan 24% memilih Southgate. Ini audiensnya lagi mabok semua ya? Loh kenapa coach? Kalau mereka kan my name is Jose Mourinho. I turn good players into great players. I turn great teams. Katro itu Mourinho. Harusnya. Loh kok gitu coach? Harusnya si B. Kan menang lawan B ya. Kan menang lawan Ini lawan fans Barcelona. apa ini? Wah, jangan gitu dong coach. Audiens ini fans apa nih? Mourinho paling baik apaan? Nggak, harusnya si Ole kalau baik ya. Mourinho paling katro. Loh kok katro? Kan dia manajemennya bagus coach. Iya, pantesan 5 klub terakhir dipecat mulu. Bagus itu dia. Ini berarti coach kunci jawaban di Solskjaer. Ya, gue kali ini nggak setuju dengan audiens. Gak setuju dengan audiens? Kardus ya coach ya? Berarti. Nggak hancur-hancuran audiensnya. Dan yang merupakan pelatih paling baik adalah Mourinho coach. Kan paling baik. Mourinho kan kita tidak tahu amal dan ibadahnya seperti apa. Ternyata Mourinho tuh lebih sering dia menyumbang. Tapi tenang saja coach. Siapakah pesepak bola di bawah ini yang terbaik? A. Vieira tusuk gigi. B. Anthony Gasing. Nggak jelas. C. Mudrik Udik. Atau D. Badminton. Wah kacau lu. Ini siapa punya pertanyaan? Si Adi Teluk ya? Adi Teluk coach, bener. Adi Teluk yang bikin pertanyaan coach. Parah emang dia. Oke. Gue pakai 50-50. 50-50. Baik. 50-50. Vieira tusuk gigi atau badminton? Ya badminton lah. Yakin coach? Yakin lah. Vieira itu benar-benar visinya itu benar-benar. Kalau dia itu no skill no vision itu Vieira itu parah banget. Minimal badminton masih ada skill, no vision aja lah ya. Ya. Minimal itulah ya coach. Visionnya ya. Baik. Kunci jawaban di badminton coach. Dan siapakah pesepak bola di bawah ini yang terbaik? Adalah badminton. Oh, sorry coach, tadi pertanyaannya kurang lengkap. Pesepak bola di bawah ini yang terbaik dalam bermain badminton. Oh iya benar berarti badminton. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Sama-sama. Pertanyaannya nggak lengkap tadi. Iya. Selanjutnya coach. Itu kan cuma 250. Ya udahlah coach. Gotiau gitu dong. Iya. Mohon maaf coach, saya aja belum 100.000 subscriber. Kalau udah cetiau gotiau, coach yang ngundang saya. Nggak kayak gini caranya. Oke, selanjutnya coach. Siapa pelatih yang cocok menggantikan Mikel Arteta? A. De Zerbi. B. Xavi. C. Iniesta. Atau D. Semua salah, Arteta stay. Nah ini agak susah nih. Ini serius banget coach. Gini ya, Arteta stay itu kalau juara Champions League sama juara IPL baru stay. Baru terbukti ya dia coach ya? Enggak. Ya, kalau enggak lah. Coach, saya hidupin lagi deh 50. Kalau cuma juara satu doang. Kalau cuma juara satu IPL atau UCL terus Barca mau ambil dia contoh. Mau go ahead aja. Gue prefer De Zerbi untuk gue sih yang cocok. Tapi coach masih punya 50-50 dan as di audience lagi coach. Mau dipakai nggak? Di combo dua-duanya coach? Enggak. Audiensnya katro. 50-50 nggak mau dipakai juga coach? Enggak usah. Yakin coach? Yakin gue. Pakai aja coach biar lucu coach. Pakai coach. Ini namanya gimmick coach. Pakai aja coach. Ya udah. 50-50 coach. Pakai aja. Pakai ya. Ya. Wah, antara Arteta stay atau De Zerbi coach? De Zerbi. Ya, De Zerbi. Kunci jawaban coach? A. De Zerbi. Dan pelatih yang paling cocok menggantikan Mikel Arteta adalah semua salah, Arteta stay. Enggak, De Zerbi. E-commerce terbaik sepanjang masa adalah A. Tokopedia. B. Cek toko sebelah. D. Tokopedia. Atau D. Tokopedia. Nah, kalau ini hadiahnya harus gede ini. Jelas Tokopedia lah. Tokopedia ya coach ya? Kenapa sih coach Tokopedia tuh e-commerce terbaik sepanjang masa tuh kenapa sih coach? Karena gue selalu pakai Tokopedia dan gue happy. Sama banget. Tapi gue punya kartu kreditnya loh. Lu punya kartu kreditnya nggak? Nggak. Hah? Lu sampai punya kartu kreditnya coach? Gue punya kartu kreditnya. Gelo. Karena emang di Tokopedia tuh selalu ada dan selalu bisa ya coach ya.
Kayak kita mau beli apa aja, instan, cepet ya coach ya? Apa aja. Betul sekali. Itu ada yang andukan tuh coach. Gue udah spend berapa ratus juta di Tokopedia. Asli sama gue juga gitu banget coach, parah. Itu sih ada yang andukan itu coach, udah gue yakin banget itu satu orang di sebelah lu, dijilatin terus nih sampai basah gini nih andukan nih. Gue ada anduk nggak? Berarti kunci jawaban coach? D. Tokopedia. Baik. Tokopedia. E-commerce terbaik sepanjang masa adalah Tokopedia. 1 juta untuk Coach Justin. Kepake buat ya, apa? 1 juta gue kasih lu. Gue kasih 1 juta buat membership lu deh, biar lebih rame. Akun lu masih terlalu kecil. Wah, sumpah. Belagu ya nih orang lama-lama ya. Belagu ya, lama-lama agak belagu ya. Jadi ini 1 juta itu mau dipakai buat apa coach? Confidence. Kenapa? Ya buat member lu. Bagi-bagi biar orang jadi member di lu, biar agak ramean dikit lah, kesian gue. Wah, kurang ajar lama-lama. Masa lu cuma 10% dari member gue? Lu lihat ya coach ya, lu lihat 1 tahun ya. Lu lihat channel lu, gue serang sama viewers gue, serang channel Coach Justin teman-teman. Kurang ajar nih. Ini lama-lama kurang ajar ya, respect gue lama-lama hilang nih, belagu juga nih lama-lama ya nih orang ya. Thank you banget Coach Justin udah mau gabung sama kita seru-seruan malam ini. Sebelum itu jangan lupa buka Tokopedia sepanjang Ramadan. Ada promo Ramadan ekstra seru yang diskonnya gila. Betul banget. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you coach. Sehat-sehat terus. Ya. Jangan kardus. Bye. Thank you coach. Bye-bye. See you son. Selesai bermain kuis dengan Coach Justin, gua pun lanjut ke peserta selanjutnya. Irfan yang berasal dari Padang. Peserta kali ini cukup oke. Sebelum mulai boleh ada yel-yel dulu nggak? Boleh banget. Silakan Mas. Tuh, Wah, nggak ya Rob Bibil Mustafa, ku cinta Tokopedia, semua barang ada hanya di Tokopedia. Ku habiskan uang ini di Tokopedia dengan Belum selesai, lanjutin anjing. Lanjutin. ku habiskan uang ini. Tapi Satu lagi Dan. boleh banget. Lanjut. One, siapa mau jadi jutawan? One, seperti Epen One. Apa sih? Supportku. Aduh, gak perlu banget. Padahal gue gak minta, tapi dia inisiatif. Anjing. Lucu banget. Lu umur berapa sih? 23. Lu bangga gak dengan apa yang lu baru saja lakukan tadi? Gimana Mas? IKN bukan? Bukan dong, harusnya JKN. Oh, JKN. Jepang kota baru. Antara Osaka dan Kyoto. Osaka dan Kyoto. Itu pendapat Mas. Ya. Kenapa Osaka dan Kyoto, Mas? Osaka dan Kyoto ini kan masih ada ya. Kita balik ya, kata-kata Tokyo. Baik. Teori saya suka ini, saya suka. O-K-Y-O. Coba kita lihat di Osaka. Ada huruf T? Tidak. Ada huruf O? Ada. Jenius. Huruf K? Ada. Jenius. Kan di Kunikyo juga ada. Sabar dulu, kita bedah satu-satu. Baik. Di Kyoto. Ilmu. Ada 5 huruf. Ya. Tokyo. Baik. Kyoto. Itu kan kayak berima gitu kan. Tokyo, Kyoto. Jadi saya pilih Kyoto. Yakin Mas? Nggak mau pakai lifeline kali ini? Sayang. Kunci jawaban? Kunci jawaban. Baik, sebelum Tokyo, ibu kota negara Jepang adalah Kyoto. Rempah ini biasanya digunakan sebagai bumbu dasar rendang. Berbentuk bunga dengan aroma khas yang bernama A. Bunga pekak, B. Bunga kecombrang, C. Bunga rosella, atau D. Bunga telang. Mas tadi asalnya dari mana? Dari Padang. Padang adalah asal dari makanan rendang. Jadi Mas harusnya tahu dong. Tapi ini nggak tahu. Tolong. Udah punya advantage dia. Dia punya udah punya advantage, Cok.
Rempah yang biasa digunakan sebagai bumbu dasar rendang. Berbentuk bunga dengan aroma khas. Untuk Rp2.500.000, Mas. Ingat, Mas sekarang sudah mengantongi Rp1.250.000. Kalau Mas salah, Mas hanya akan membawa pulang uang sebesar Rp320.000. Kalau benar, Rp2.500.000. Tapi kalau Mas Irfan mundur, Mas akan membawa pulang Rp1.250.000. Ini kayaknya orang Padang ada yang nggak tahu juga ini. Jangan songong. Mereka enak jadi penonton ya. Lu main sini anjing. Panas lagi. Bentar. Ini ya, kecombrang tuh kayaknya nggak familiar gitu loh, Jen. Bagi orang Padang ya. Bunga telang dan rosella tuh udahlah itu untuk minuman-minuman wangi-wangi rasa-rasa. Lu beneran orang Padang gak sih? Bener. Peka, kalau di Padang tuh peka tuh artinya apa? Telinga. Bukan tuli, bukan. Nggak bisa dengar. Apa? Budek. Kayaknya itu deh, kayak ada bahasa Padangnya lah, peka. Kunci. Ya, kunci. Kunci jawaban. Untuk Rp2.500.000. Rempah yang biasa digunakan sebagai bumbu dasar rendang. Berbentuk bunga dengan aroma khas. Bernama bunga pekak. Rp2.500.000. Kalau udah bener, lu kalau udah bener aja belagu lu. Orang Padang, guys. Sayangnya sama seperti Krisna, Irfan hanya mampu sampai titik aman kedua. Papua. Alat musik tata buang berasal dari Flores. Aduh, Mas Irfan, kenapa ganti tadi? Tidak. Setelah Irfan adalah Fadlan yang datang dari Instagram, di mana pendaftarannya sebagai peserta kuis, dia ngebuat skripsi tentang bagaimana agungnya channel GL Hive Sound. Motivasi Fadlan menjadi peserta kuis bisa dibilang cukup unik. Unpad. Semester berapa? Gua udah lulus baru. Oh, udah lulus. Berarti itu yang kemarin dipakai tuh beneran dari skripsi lu? Betul. Lu udah nonton channel gue dari kapan? Lu udah jadi members atau subscriber channel GL Hive Sound tuh dari kapan? Udah. Gua tahu Bang Wilson tuh dari PUBG M. Oh, lu dari PUBG Mobile? MPL Hero. Dari PUBG Mobile? 1D2 pertama kali nge-cast. Hah? Gila. Iya. Lama juga lu ngikutin gua berarti? Terus gua kan pengen jadi caster di daerah gitu kan. Aha. Terus gua nonton yang video tips pro, 10 tips pro. Oh, 10 tips untuk jadi caster. Ya, di situ gua mengundurkan diri jadi caster. Kenapa? Sulit ya. Tenang. Walaupun Mas Fadlan gak bisa jadi caster, Mas Fadlan bisa jadi jutawan malam ini. Gelo, bridgingan gue gelo ya. Boleh ya. Udah nice ya. Fadlan di kuis kali ini berjalan aman sampai pada akhirnya Fadlan menghadapi satu rintangan. Sebelum berwarna biru, Doraemon adalah robot kucing berwarna A. Hijau, B. Merah, C. Hitam, atau D. Kuning. Ini rupanya gak hokinya nih. Loh, Mas gak baca Doraemon? Gua gak baca, gua gak nonton. Nothing. Walaupun badan gua mirip Giant tapi Jangan kau ngomong seperti itu, Mas Fadlan. Sebelum berwarna biru, Doraemon adalah robot kucing berwarna hijau, merah, hitam, atau kuning. oh shit, gua gak tahu sumpah. Ask the audience. Ask the audience. Langsung gunakan lifeline. Let's go. Ask the audience. Baik. Langsung kita kumpulkan datanya. 56% menjawab kuning, 6% menjawab hitam, 18% menjawab merah, dan 20% menjawab hijau. Baik, sebelum warna biru, Doraemon adalah robot kucing berwarna hijau, merah, hitam, atau kuning? Kuning. Kunci jawaban? Percaya.
Kuning. Percaya kepada rakyat. Jadi maksud Anda Doraemon Golkar? Enggak sih. Lebih ke Hanura. Oh, Doraemon Hanura ya. Oh, Wiranto banget ya emang dia ya. Nice banget ini. Oke. Kunci jawaban. Sebelum berwarna biru, Doraemon adalah robot kucing berwarna kuning. Benar. Jadi Doraemon pada waktu masih di sekolah robot aslinya berwarna kuning, bahkan memiliki telinga. Tapi karena tikus menggerogoti telinganya hilang, lalu dia ketumpahan cat thinner sehingga dia warna aslinya hilang. Jadi aslinya warnanya Doraemon itu kuning. Pertama berhasil dilewati Fadlan dengan sangat baik. Hingga akhirnya kesetiaannya terhadap channel GLHF Zone diuji dengan pertanyaan untuk titik aman keduanya, yaitu pada tahun 2022. Tokopedia pernah mensponsori GLHF Zone untuk pergi ke A. Valorant Ascension Thailand, B. VCT Pacific Seoul, C. Valorant Masters Tokyo, atau D. Valorant Champions Istanbul. Saya masih ingat ini babang seseorang menghantam Anda di bandara bersama Asterix. Lu nonton Subaton itu? Gua nonton dari awal. Gila. Berarti lu kalau gua suruh serang Windah, lu serang nggak? Ini aja gua nge-lag, Jen. Pada tahun 2022, Tokopedia pernah mensponsori GLHF Zone untuk pergi ke Istanbul. Kunci jawaban. Bertemu Shroud. Ketemu Shroud, betul. Jadi kunci jawaban? Ajar. Yes. Pada tahun 2022, Tokopedia pernah mensponsori GLHF Zone untuk pergi ke Valorant Champions Istanbul, dan titik aman kedua berhasil diamankan Mas Fadlan. Sekarang Mas Fadlan sudah sampai di titik aman kedua. Mas Fadlan masih memiliki satu lifeline, yaitu Ask the Host. Dan Mas Fadlan tinggal 5 pertanyaan lagi untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Apakah Mas Fadlan siap untuk jadi jutawan? Target gua udah selesai, karena itu buat bayar toga. Udah cukup. Udah cukup. Tapi gua pengen lanjut. Yang penting udah titik aman, udah selesai. Let's go. Baik. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah bintang yang terdapat di bendera Cina? A. 5, B. 3, C. 4, atau D. 2? Mas tahu bendera Cina? Tahu. Mas tahu orang Cina? Iya. Aduh. Oke, yang gua tahu itu cuma satu doang di tengah tuh. Bukan di tengah, apa, di kiri atas. Ya. Nah, tapi ada berapa tuh yang di kanannya tuh? 2 udah gak mungkin karena banyak, itu dari atas sampai bawah. Kalau pakai ilmu geofisika. Ilmu geofisika gimana tuh? Ngaruh tuh ke bendera Cina ya? Kan itu di kiri atas kan. Berarti kalau hitungan deep strike sampai ke bawah. Deep strike apalagi tuh anjing? 180 derajat. Nice. Berarti kalau 180 derajat yang proporsional buat bendera apa nih? 1, 2. Ngitung bintang pakai ilmu geofisika, gila ini orang gila banget. Pakai 5 aja, gas. Kunci jawaban di 5? Yuk, let's go. Jumlah bintang yang terdapat di bendera Cina adalah 5. 640.000 berhasil dikantongi oleh Mas Fadlan saat ini. Pekerjaan Samuel Wilson selama perang tahun 1812 yang kemudian menjadi inspirasi untuk ikon US Paman Sam, atau lebih dikenal Uncle Sam, adalah A. Pengawas daging, B. Pengantar surat, C. Tentara, atau D. Pengawas senjata. D. Mamat Gun Shop nih. D. Mamat Gun Shop, betul. Boleh. Kunci jawaban? A. Let's go. Salah. Pekerjaan Samuel Wilson selama perang tahun 1812 yang kemudian menjadi inspirasi untuk ikon US Paman Sam adalah pengawas daging, dan 1.250.000 berhasil diamankan oleh Mas Fadlan. Untuk pertanyaan selanjutnya.
Berikut ini yang pernah membawakan acara Who Wants to be a Millionaire Indonesia adalah A. Helmi Yahya, B. Tantowi Yahya, C. Sony Tulung, atau D. Nico Siahaan. Gue sama kayak lu, Jen. Gue tontonan gue ini. Tapi jujur gue lupa abangnya apa adeknya ya? Yang nyanyi Country Road tuh siapa ya? Karena yang biasanya tuh ada tuh konser dulu. Tapi orang Indo. Antara Helmi Yahya apa Tantowi Yahya ya? Country Road take me home. Ah, dia nyanyi sih, jadi inget tuh lah. Siapa ya? Oh ya, karena gue kan nontonnya itu pas masih kecil kan ya. Berarti adeknya harusnya kalau gak kuliah Anjing, bisa begitu. SMA gitu. Kayak gapnya 40 tahun gitu. Emang gapnya berapa dah Tantowi sama Helmi? Bukannya jauh? Lah, orang saudaraannya Helmi Yahya sama Nico Siahaan. Mas masih punya As the Host. Udahlah, yuk pakai gas. As the Host. As the Host. Baik. Iya. Silakan Mas Fadlan mau bertanya apa? Saya nggak bisa kasih jawaban langsung. Antara H sama T, lu lebih seneng yang mana? Maksudnya gimana? Kalau antara huruf H sama T. T, H. Saya lebih suka huruf T. Lu suka T? Iya, kalau itu suka banget. Lu gak suka gitu ya? Oke. Baik, sudah cukup? Udah. Baik. Oke, lanjut. Mas Wilson suka TT, jadi Tantowi Yahya. Gas. Tantowi Yahya. Kunci jawaban? Gas dulu. Dan untuk Rp2.500.000 yang pernah membawakan acara Who Wants to be a Millionaire Indonesia adalah Tantowi Yahya. Negara mana yang memiliki tanggal kemerdekaan seperti Indonesia? A. Kambodia, B. Gabon, C. Bolivia, atau D. Ekuador. Oh, Oke. Mas bisa mundur, oke? Situasinya masih sama persis seperti sebelumnya. Mas sudah mengantongi Rp2.500.000. Ini adalah titik di mana Mas Irfan Hafiz tadi serakah dan pada akhirnya hanya pulang dengan Rp320.000. Gue sih feeling Kamboja itu enggak. Gue pernah baca negara ASEAN tuh gak ada yang sama. Kamboja enggak, udah pasti. Gabon, Bolivia, Ekuador. Ini tanggal kemerdekaannya persis 17 Agustus 1945 gitu. Enggak, tanggalnya persis. Tanggalnya doang, tahunnya enggak. Rp2.500.000 udah di kantong Mas. Mas sudah nggak punya lifeline? Gue pengen coba deh. Rp2.500.000, bayangin kalau Mas donate ke channel Gela Hiveson, dia dapat 4 jam subaton Mas. 500.000-nya bisa buat bayar toga. Oke, gue coba. Udah lah, lanjut. Let's go. Yakin Mas? Yakin nih? Yakin. Rp2.500.000 di tangan Mas. Ini analisis gue aja. Silakan. Ini kan kalau Kamboja udah hilang ya. Udah hilang nih. Ya. Berarti antara Gabon, Bolivia, sama Ekuador. Amerika Selatan kan Bolivia sama Ekuador. Itu seinget gua sebelum Indo semua tuh. Udah ini duluan. Gua coba deh. Udah. Go big or go home. Let's go. Gabon. Kunci jawaban Mas. Let's go. Mas Fadlan sudah mengantongi Rp2.500.000. Memilih untuk go big or go home dan memilih jawaban Gabon sebagai negara yang memiliki tanggal kemerdekaan seperti Indonesia. Dan tanggal kemerdekaan yang sama seperti Indonesia adalah negara. Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Oke, selamat datang kembali di kuis siapa mau jadi jutawan by GLH Hiveson dan Tokopedia. Merayakan 50.000 subscriber dan juga Ramadan ekstra seru, kita sudah sampai di pertanyaan penentu. Apakah Mas Fadlan akan membawa pulang uang sebesar Rp5 juta atau justru hanya pulang dengan Rp320.000? Tadi saya sudah bertanya kepada Mas Fadlan negara mana yang memiliki tanggal kemerdekaan seperti Indonesia. Dan tadi Mas Fadlan sudah menjawab Gabon. Dan negara yang memiliki tanggal kemerdekaan seperti Indonesia adalah Gabon!
juta rupiah sudah di tangan Mas Fadlan. Dan itu artinya tinggal satu pertanyaan lagi saja untuk Mas Fadlan mengantongi 10 juta rupiah. Satu pertanyaan saja. Saya ingin tanya kepada Mas Fadlan. Mas Fadlan ingin mundur sekarang dan kantongi 5 juta rupiah, atau Mas Fadlan ingin di pertanyaan ke-15 dan fight untuk 10 juta rupiah? Ya udah, let's go, kuy. Baik. Kalau begitu, dan untuk 10 juta rupiah, Fadlan harus menjawab pertanyaan termuktahir ini. Apa yang diucapkan Rusman di video ASMR relaxing 1 jam ketawa Rusman /X Yanto Kocul bangunin Ko Wilson? A. Aku mau main sama Jing. Aku mau main sama Jing. B. Ko, bangun Ko. C. Au au. Au au. Atau D. Rusman and friends coming. Aduh. Aku mau main sama Jing. Itu Ior. Ya. Ko bangun Ko, Yanto. Au au au. Lagi main tuh besok tuh lawan itu tuh. Nih, ini media share yang ganggu buat tiap malam juga nih anjing. Let's go. Tapi takutnya ini, aduh, terlalu excited jadi salah. Jadi takut gini anjing. Apa yang diucapkan Rusman di video ASMR relaxing 1 jam ketawa Rusman featuring Yanto Kocul bangunin Ko Wilson? Iya, Rusman and friend coming. Rusman and friend coming. Rusman and friends coming. Kunci jawaban Mas Fadlan. Ini 10 juta rupiah. Mas Fadlan bisa mundur dan pulang dengan 5 juta. Atau Mas Fadlan risk it all? Rusman and friend coming. Let's go. Rusman and friends coming. Kunci? Kunci. Let's go. Dan Mas Fadlan yang baru saja lulus sidang dari Universitas Pajajaran dan hendak membayar toga, berkesempatan untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Awal tadi Mas Fadlan masih bingung mau bayar toga bagaimana caranya. Tapi malam hari ini Mas Fadlan memiliki kesempatan tidak hanya membayar toga. Apa yang diucapkan Rusman di video ASMR relaxing 1 jam ketawa Rusman featuring Yanto Kocul bangunin Ko Wilson, dan Mas Fadlan memilih Rusman and friends coming. Final answer? Go, let's go. Final answer. Dan yang diucapkan Rusman di video ASMR relaxing 1 jam ketawa Rusman featuring Yanto Kocul bangunin Ko Wilson adalah Rusman and friends coming. Congratulations untuk Mas Fadlan, berhasil mendapatkan 10 juta rupiah. Persembahan THR ekstra 10 juta rupiah dari Tokopedia dan juga GLHFzone. Congratulations untuk Mas Fadlan, berhasil menjadi pemenang pertama pada malam hari ini. Membawa pulang 10 juta rupiah, berhasil menjawab seluruh dari 1 sampai 15. Semuanya berhasil dijawab, semua lifeline digunakan. Dan hasilnya Mas Fadlan berhasil mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas Fadlan semuanya. Gimana Mas Fadlan? Tadi kan rencananya awalnya lu cuma pengen bayar toga, tapi sekarang lu berhasil dapat 10 juta dari hasil kuis hari ini. Lu dapat THR nih, real dapat THR ekstra dari Tokopedia featuring GLHFzone. Gimana perasaannya? Lu bakal pakai duitnya buat apa, Mas? Toga. Kan sisa kan toga 300.000 tuh, ye. Sisa 9.700.000. 9,7. Oh ya, jadi gua kan aslinya bukan dari bukan cuma Universitas Pajajaran, gua dari Bangka Belitung, makanya tuh. Oh, lu dari Bangka Belitung. Yeah. Nah, jadi gua di Belitungnya, Jen. Itu kan tempat lahirnya, Jen. Enggak. Jadi di Belitung itu sekarang Ramadan ada tradisi namanya, nggak tahu kalau di lain ada apa enggak, namanya Nambul. Nambul itu jadi orang tuh tadarusan pas taraweh. Terus kita ngasih makanan gitu. Satu RT. Kayak potluck gitulah ya istilahnya, bagi makan-makan rame-rame lah ya. Pasti duitnya gue sisihin ke situ. Wah, luar biasa, mulia sekali Mas Fadlan ini ya, luar biasa. Jangan lupa berarti kan itu berarti ya paling lu sisihin 1 juta lah. Sisanya bisa beli buat bundles RRQ, ya kan? Nice. Belanja Tokopedia pasti dong. Oh ya bener, gue masih ada check outan yang belum gue bayar. Wih, gelo. Nanti kalau lu check out beneran, tolong di ini ya. Tolong di screenshot ya. Oke, let's go. Tolong di screenshot ya. Itu bukti salesnya saya gol 1 berarti. Gue beli jas wisuda. Ya ampun, jas wisuda belinya.
Ada ya, emang selalu bisa ya, selalu bisa ya Tokopedia. Setelah akhirnya mendapatkan pemenang pertama di kuis gua, momentum tidak berhenti di situ bagi para peserta. Vincent yang merupakan peserta selanjutnya pun berhasil memenangkan kuis gua sambil ditonton orang tuanya. 320.000. Tapi kalau lu benar, lu akan menjadi pemenang kedua pada malam hari ini. Boleh nanya ortu gak? Save apa nggak ada lifeline itu, nggak ada. Lu nanya ortu lu juga. Gue nggak nanya jawabannya, gue cuma nanya save apa enggak. Oh, financial support. Anjing Ya, lucu ini- banget brengsek. Aduh lucu banget. Enggak, ortu lu berarti lu panggil ke frame kamera gitu. Kan ini kebetulan ada di samping nih, dia ngeliatin dari tadi nih. Oh, gitu? Jujur aja. Iya. Oke. Coba boleh. Mah, gimana mah? Anjing lucu banget. Aduh brengsek, dia nanya mak dulu. Terserah. Aduh, jangan terserah dong. Salah dia nanya ke Mah, ini kalau cewek jawabnya terserah Aduh, mulu. anjir lucu banget nanya mak dulu. Aduh anjing. Kemarin someone deh kayaknya kalau nggak salah di Instagram ada lihat. Apa siapa ya? Mas Bilal. Jadi Aduh. Udah. Kasih udah kita langsung aja Baik. loh. Alah nggak apa-apa, katanya terserah, ya udah seseorang aja B. final answer. Iya. Baik. Top donatur channel Gel HF di Subathon 3.0 adalah pertanyaan yang akan menentukan apakah Vincent bisa membawa pulang uang sebesar 10 juta rupiah atau hanya membawa pulang 320.000 rupiah. Dan top donatur Gel HF di Subathon 3.0 bernama seseorang. Congratulations Vincent, berhasil mendapatkan total THR ekstra dari Tokopedia sebesar 10 juta rupiah. Dan akhirnya sampailah gue di peserta terakhir, yang saking niatnya dia sampai apa nih? Siap Jenderal. Tolol. Kenapa? Lu dalam enggak. Oke, sekarang gue lebih tertarik buat tahu gimana ceritanya lu punya baju pejuang Indonesia ini sih. Itu sejarahnya gimana itu bisa ada begituan tuh? Oke, jadi kan gue ini kan menang gara-gara Yel-Yel kan, Jen. Aha. Nah, kemarin itu ada yang bilang, ini pasti anak pramuka nih yang waktu di YouTube tuh. Nah, ya udah. Jadi gue mikir, gue cari seragam pramuka aja apa ya gitu kan. Tapi Terus ini kali bukan seragam pramuka, bangsat. Nah, gak ketemu, Jen. Terus? Gue ketemu ada tempat sewa kostum. Jadi Gua ini liat lu di nyewa Instagramnya kostum monyet? Ini buat all in, Jen. Paling terakhir itu harus Jen. Bangsat, dia nyewa kostum anjing. Makanya ini minimal harus dapat titik aman kedua, Jen. Biar Aduh balik mobil, Jen. anjing, dia nyewa kostum, bangsat banget. Jen, bentar Jen, ini kita Yel-Yel apa enggak nih, Jen? Lu mau yel-yel? Gue jangan berisik-berisik banget, Jen. Boleh kali ya? Ya udah, ayo. Hibur gua. Oke, jadi buat kalian yang ada di chat YouTube, tolong ini didengerin, dihafalin. Ntar kalau Jenderal bikin kegiatan kita nyanyiin. Oke. 1, 2, 3. Hey yang suka Valorant, ayo nonton Ko Wilson. Aduh anjing. Hey yang suka belanja, ayo cek Tokopedia. Tak kenal lelah Subathon siang dan malam demi bisa jadi jutawan. Ale. Tak kenal lelah belanja Tokopedia karena mau jadi jutawan. Ale. Ramadan ekstra seru, nontonin Ko Wilson dulu. Ramadan ekstra seru, cek Tokopedia selalu. Gelo. Dan karena effort lu tadi, lu sudah mengamankan 500.000 rupiah. Oke? Pokoknya lu sudah mengamankan 500.000 rupiah whatever happens, oke? Karena gue sangat mengapresiasi keniatan ini ya. Oke. Sepak bola asal Prancis yang menyundul Marco Materazzi pada Grand Final Piala Dunia 2006 adalah A. Thierry Henry, B. Zambrotta, C. Michel Platini, atau D. Zinedine Zidane. Ini turnamen sepak bola terbesar yang pertama kali gue tonton, Jen. Sampai final. Paling berkesan? Kalau paling berkesan Euro 2008, Jen. Euro 2008. Jawabannya D. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Final answer. Dan jawabannya adalah Zinedine Zidane. Nice banget. Menuju titik aman yang kedua, Yohanes harus berhadapan dengan pertanyaan masa lalu yang
Seharusnya semua orang juga tahu jawabannya nggak sih? Sebelum bernick GLHF Son, apakah nick yang digunakan oleh Wilson? A. Wuswa, B. Sonrinho, C. Rozonotif, atau D. Shalist? Ini nickname yang gue gunakan sebelum GLHF Son. So far lu masih sempurna, lu masih belum menggunakan lifeline lu, dan ini adalah pertanyaan untuk titik aman kedua. Mau pakai lifeline, Jen? Kayaknya, Jen. Lifeline apa yang lu mau pakai? Ada 50-50, ask the host, dan juga ask the audience. 50-50 aja coba, Jen. 50-50. Baik, kita hilangkan dua jawaban. Wuswa atau Sonrinho. Kenapa Sonrinho-nya tinggal? Gua agak kaget sih lu nggak tahu jawaban ini. Wuswa atau Sonrinho? Wuswa, Jen. Yakin? Yakin. Final answer. Final answer. Untuk titik aman kedua, Yohanes ditanya sebelum bernick GLHF Son, apakah nick yang digunakan oleh Wilson? Dan jawabannya adalah Wuswa. Gua ada kecewanya sih lu kagak tahu nick gua sebelum GLHF Son sih. Itu pas kapan sih, Jen? Waktu gua nge-cash CS, waktu gua nge-cash PUBG Mobile, dan bahkan kayaknya sewaktu nge-cash Valo gua sempet nicknya Wuswa juga deh. Apa itu Suffolk Punch? Astaga. And Hackney? A. Jurus gulat, B. Kuda, C. Cocktail, atau D. Nama mobil balap. Lu masih punya dua lifeline, dan ini adalah pertanyaan untuk Rp1.250.000, bukan uang kecil. Pikirkan baik-baik, karena kalau lu salah, lu akan turun ke Rp320.000. Hackney itu kayak jenis kuda, Jen. Kuda. Final answer. Lock, Jen. Hackney jenis kuda. Kalau lu bener, lu akan mendapatkan Rp1.250.000, tapi kalau lu salah, lu akan turun ke Rp320.000. Lock. Kuda, Jen. Kuda. Ini yang keberapa, Jen? Rp1.250.000. Kalau salah, lu akan drop ke Rp320.000. Tapi kalau misalkan lu bener, lu akan mengantongi Rp1.250.000. Baik. Dan Suffolk Punch dan Hackney adalah jenis dari kuda. Gila, lu bisa tahu gimana caranya, men? Itu kalau nggak salah nonton ini, Jen, nonton Olimpiade atau apa gitu, waktu equestrian itu loh, Jen. Gila. SEA Games apa ya? SEA Games. Gila, ini bener-bener kayak Slumdog Millionaire, anjing. Cok. Jadi gara-gara lu nonton equestrian, lu tahu ini. Nah, iya. Suffolk Punch and iya. Hackney. Lu tahu Hackney-nya ya? Iya, ingat Hackney-nya. Hackney itu gila. Kalau nggak salah. Dalam film Kung Fu Hustle, karakter yang diperankan oleh Stephen Chow bernama A. Sing, B. Chan Wook Wing, C. Jack So, atau D. T. Ini film udah di rewatch berkali-kali, Jen, waktu kecil, Jen. Tapi pertanyaannya, lu tahu nggak karakternya yang dimainin sama Stephen Chow namanya siapa? Harusnya Sing. Sing. Anak dari tukang mebel. Kalau anak tukang mebel namanya nggak Sing, namanya kunci jawaban. Kunci. Kenapa lu bisa seyakin itu Sing? Karena ini film udah ditonton berkali-kali, Jen, dulu, Jen. Disebut TV-nya. Ini tuh ditonton berkali-kali dulu di... Biasanya di bioskop Trans TV. Nah, Trans TV, betul. Jam 11 malam. Jam 11 malam, betul. Kunci. Final answer? Final answer. Dan untuk 5 juta rupiah, dalam film Kung Fu Hustle, karakter yang diperankan oleh Stephen Chow bernama Sing. 5 juta rupiah berhasil dikantongi oleh Yohanes. Dan sekarang dia one question away from 10 million. Satu pertanyaan lagi untuk mendapatkan 10 juta rupiah THR ekstra dari Tokopedia dan GLHF Son. Lu masih punya satu lifeline, as the host. Satu pertanyaan saja. Siap untuk pertanyaan terakhir pada malam hari ini? Siap. Langsung saja kita ke pertanyaan terakhir. Siapakah yang menjadi gimmick tidak diajak trio SJW? Siapakah yang menjadi gimmick tidak diajak trio SJW Ghost to Masters Tokyo? A. Suyanto, B. Jamal, C. Wilson, atau D. Semuanya aslinya nggak diajak? Coba ask the host. Ask the host. Silakan, Yohanes bertanya. Sewaktu push up di Masters Tokyo, yang
Jenderal paling nggak pengen ada di sana itu siapa? Yang paling gue nggak pengen ada di sana, nggak ada. Semuanya gue pengen ada di sana. Karena kita bertiga sahabat. Oke. Dengan begitu, 5 juta lu udah di tangan ya. 5 juta udah di tangan, salah dan lu cuman bakal bawa pulang 320.000. Tapi kalau lu benar, lu akan membawa pulang 10 juta rupiah. Siapakah yang menjadi gimmick tidak diajak? Trio SJW Goes to Masters Tokyo. Tidak nonton IRL-nya. 5 juta udah di tangan. Lu udah nggak punya lifeline lagi. Kalau lu salah 320.000. Tapi kalau lu benar 10 juta. Tapi kalau lu mundur, lu bisa membawa pulang 5 juta rupiah. Dan untuk 10 juta rupiah, siapakah yang menjadi gimmick tidak diajak trio SJW Goes to Masters Tokyo? Yanto, Jen. Suyanto. Final answer, Yohanes. Kalau yang giliran pertanyaan tentang gue lu kagak tahu, tapi yang susah-susah lu malah tahu sih. Lu lebih nonton Olimpiade daripada gue. Final answer. Yanto, Jen. Yanto. Final answer. Please. Untuk 10 juta rupiah. Pertanyaan yang dihadapi oleh Yohanes adalah siapakah yang menjadi gimmick tidak diajak trio SJW Goes to Masters Tokyo. Dan Yohanes memilih jawaban A, Suyanto, daripada Jamal, Wilson, dan D. Dan kenapa ada jawaban D? Jawabannya adalah Suyanto. Congratulations, Yohanes. Kamu menjadi peserta ketiga pada malam hari ini yang berhasil mengantongi uang sebesar 10 juta rupiah. Congratulations, Yohanes. Kamu menjadi pemenang terakhir kita pada malam hari ini. Berarti lu berhasil mengantongi 10 juta rupiah THR ekstra dari Tokopedia dan juga GLHF Sound. Kira-kira nih uangnya bakal lu pakai buat apa nih? Dapat 500.000-nya juga nggak, Jen? Dapat dah, gue kasih. Oke. Berarti ini 10 juta nih di kantong. Satu hari lu tiba-tiba dapat jebret 10 juta, bakal dipakai apa nih? Yang pasti buat belanja di Tokopedia. Itu udah pasti nomor 1. Langsung pakai semuanya di Tokopedia ya. 10 juta langsung satu kali transaksi. Nah, ada kata-kata yang pengen lu sampaikan kan nih buat Tokopedia? Thank you buat Tokopedia udah sponsorin. Ntar ini pakai, ini pakai dong. Terima kasih untuk Tokopedia karena telah mensponsori channel GLHF Sound untuk merayakan Ramadan tahun ini. Dan semoga Tokopedia sering-sering sponsorin. Amin banget, itu amin banget sih kalau itu amin. Dan semoga acara begini ada lagi biar gue bisa ikut lagi, Jen. Bikin yel-yel. Maruk anjing. Laporan diterima, kembali ke barisan. Terima kasih, Yohanes. Dan itulah dia peserta terakhir kita pada malam hari ini. Total ada 5 peserta dan semuanya sudah berhasil. Dan kita sudah menyelesaikan kuis siapa mau jadi jutawan pada malam hari ini. 5 kontestan. Dari 5 kontestan, hanya 3 pemenang yang berhasil membawa pulang total grand prize THR ekstra dari Tokopedia. Terima kasih buat semua kontestan yang udah ikut seru-seruan pada malam hari ini. Buat penonton-penonton yang di rumah yang iri dengki, yang gatel pengen ikut padahal tahu semua jawabannya tapi nggak menang waktu gacha, jangan khawatir. Kuis siapa mau jadi jutawan mungkin akan kembali. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah nonton acara kuis siapa mau jadi jutawan pada malam hari ini. Thank you banget buat semua para mod. Thank you banget buat Coach Justin yang sudah sempat mampir. Thank you banget buat teman-teman yang ada di kolom chat yang juga ikut seru-seruan. Thank you banget buat para kontestan dan tentunya terima kasih untuk Tokopedia yang sudah membantu melancarkan acara pada malam hari ini. Karena tanpa Tokopedia tentunya kehidupan kita itu akan sulit banget, teman-teman. Bayangin kalau di tahun 2024 kalian tuh nggak ada Tokopedia. Kalian mau belanja A, I, U, E, O sampai Z, itu nggak ada Tokopedia, pasti ribet banget. Karena sekarang jadi semua serba mudah, serba bisa, dan selalu ada Tokopedia tuh buat kita. Apalagi sekarang itu lagi ada Ramadan ekstra seru, dimana tidak hanya promo bebas ongkir, tapi juga ada promo THR ekstra dari Tokopedia. Jadi tunggu apalagi, download Tokopedia sekarang dan nikmati segala macam promonya dan bebas ongkir untuk kalian nikmati sendiri. Ngomong apa sih gue? Ini udah mulai malam, adlibsnya udah mulai ngaco. Jadi thank you banget buat Tokopedia, sering-sering jangan kapok-kapok. Ramadan ekstra seru di Tokopedia.